Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Tunisha. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi PAI SMA kelas 11 mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Di sini saya memiliki 4 poin. Yang pertama yakni Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 48, dan yang kedua surat Az-Zumar ayat 39, dan yang ketiga surat At-Taubah ayat 105, dan yang terakhir yakni yang keempat adalah surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama saya akan membahas surat Al-Maidah ayat 48 terlebih dahulu. Surat Al-Maidah ayat 48 adalah surat yang kelima dalam Al-Quran yang terdiri dari 120 ayat. Surat ini tergolong surat Madaniyah karena surat ini diturunkan di Madinah. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun ketika Rasulullah sedang naik unta hingga hampir saja paha unta itu patah karena begitu beratnya wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Maka surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni tentang kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 ini Allah menyebutkan bahwa menurunkan kitabnya kepada Rasulullah SAW, sebuah kitab yang penuh kebenaran dan tidak sedikit pun mengandung keraguan, yakni Al-Quran. Allah menjadikan syariat bagi umat berbeda-beda, namun dalam hal akidah sejak dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW tidak akan berubah, yaitu hanya mengesahkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah menyebutkan menghendaki. Tentu Allah menjadikan manusia satu umat saja dalam satu syariat. Akan tetapi tidak, Allah pecah-pecahkan manusia untuk menguji setiap manusia. Mereka itu Allah melihat siapa di antara kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa di antara kita yang bermaksiat. Demikian juga itu agar kita dapat fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah memerintahkan kita untuk fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya dengan cara bersegeralah dalam melakukan ketaatan dan tidak menunda-nunda, misalnya sholat di awal waktu, segera datang ke masjid dan menempati shaf yang pertama ketika tiba waktunya sholat fardu. Yang ketiga, memperbanyak sholawat, memperbanyak membaca Al-Quran, dan juga memperbanyak melakukan ibadah sunnah. Poin selanjutnya yakni tentang surat Az-Zumar ayat 39, yang dimana surat Az-Zumar ini ayat 39 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni fa'il fasawfa ta'lamun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui. Jadi, pada dasarnya, ayat ini merupakan bentuk ancaman bagi mereka yang ingkar dan mendustakan kebenaran Tuhan Rasulullah, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan menegaskan dengan perkataan tetaplah kalian bersikap ingkar dan mendustakan, dan aku pun akan tetap senantiasa melaksanakan tugas dan yang diperintahkan oleh Tuhanku kepadaku. Dan pada akhirnya kelak akan diketahui siapa di antara Rasulullah dan orang-orang kafir yang akan mendapat azab abadi yang tiada akhirnya.
Selanjutnya tentang kandungan surat Az-Zumar. Dalam kandungan surat Az-Zumar ini antara lain yang pertama, Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, semua jenis ibadah yang dilakukan oleh manusia seperti contoh puasa, sholat, zakat, dan lain-lain, itu hendaklah dilakukan secara ikhlas, hanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga hasil dari kerja tersebut itu maksimal. Poin yang ketiga yakni Quran Surat At-Taubah ayat 105, yang mana ayat ini memotivasi kepada kita untuk terus beramal dan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Karena proses itulah yang dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menilai berdasarkan hasil, tetapi Allah menilai kita berdasarkan proses. Apakah kita bersungguh-sungguh dalam beramal? Apakah kita bersungguh-sungguh dalam bekerja? Selanjutnya tentang kandungan surat At-Taubah ayat 105. Di antaranya yakni pertama, Allah memerintahkan hambanya untuk beramal dan bekerja. Dan Allah melarang sikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karenanya setiap amal yang harus dilakukan dengan ikhlas, bukan riya dan mengharap pujian dari manusia. Yang ketiga, Allah memotivasi hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usahanya, melainkan menilai dari proses usaha kita masing-masing. Dan Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang secara terang-terangan. Selanjutnya yakni poin tentang surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59 ini adalah surat keempat dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Surat An-Nisa ini menjelaskan tentang taat kepada Allah adalah menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh umat manusia dan tidak ada tawar-menawar. Begitu juga kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk taat kepada Rasulullah SAW dan juga tidak ada tawar-menawar. Kandungan dari surat An-Nisa ayat 59 yakni salah satunya orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak, yakni mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, atau bisa dikatakan dengan bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepadanya. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada keduanya. Dan yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang
tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya, keimanan dipertanyakan. Jadi yang kelima, kembali kepada Al-Quran dan hadis yang akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa keberkahan. Cukup sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.